Untuk acara yang keempat yaitu pemaparan materi dari Ibu Pengawas kepada Ibu Maya Sofa SPD LPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Janggala, yang saya hormati Ibu Ketua Komite SD Negeri 1 Janggala beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu hebat luar biasa yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Janggala, dan tentunya orang tua hebat luar biasa yang alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bersama di ruang kelas tempat putra-putri kita belajar. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, kita bisa bertemu bertatap muka, bukan bertatap maya, tapi bertatap muka di sini ya. Katanya kalau kita bukan orang terkenal, kita harus memperkenalkan diri, betul? Tah bade ngenepangkeun abdi tehnya, tapi hoyong dinyanyian ku ibu-ibu, ku bapak-bapak. Tiasa lagu rasa sayangnya, kita coba, tuh 2 3. Rasa sayangnya, kita mulai. Berdiri izin boleh? Boleh. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Beli ke bawah ke toko Alfa, sang penjual ngajak berdialog. Kenalkan saya Maya Sofa, pengawas SD untuk Cidolog. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Mobil Avanza atau Agia dipakai oleh penjual obat. Saya merasa sangat bahagia bertemu orang tua yang hebat. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat dari jauh rasa sayangnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ih Bapak Ibu jangan pemalunya. Ih nyalahkeun tuang putra, pami putra putrina pemalu. Dan ibu kok pernah ge isinannya. Ya, abi mah sanes isinan tapi ngisinkeun. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan isi sambutan dari Ibu Ketua Komite ya. Masih ingat salah satu poin pokoknya Bapak Ibu? Apa ya? Bullying. Naon ari bullying teh? Naon ari bullying teh? Kade bullying kata pas uing saur caroge ibu-ibu teh. Mah, tadi teh naon eusina akalapi bapak. Saur ibu teh di bumi. Pak, naon tadi eusina di SN Jenggala? Ah, kitu nih. Ari ibu ari bapak. Jadi poin pokok adalah diberikan ke Ibu Komite tadi, kita ciptakan sekolah yang ramah anak yaitu bebas dari bulian gitu ya Bu ya. Dan pembulian itu diawali di keluarga loh Bapak Ibu.
ketika ibu bapak membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, ibu bapak sedang ngebully. Ya, jadi hati-hati. Ari diorokeun dibully ku batur ngamuk, ibu bapaknya lira ngabully anak lain nih. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ya, jangan ya. Ari mana iku naon bohong-bohong teuing tempok si adik ngebisaan. Akhirnya adik teh. Punten pami aya. Awas ya Bapak Ibu ya, aja dibanding-banding ke ya. Anak kita hebat, anak kita luar biasa, itu dalam daging ibu bapak. Ingin logika mudah didoakan terus, karena sebagian perkataan itu doa. Ibu bapak mengucapkan anak kita boleh berulang-ulang, yakin malaikat mengaminkannya, dan anak kita akan jadi bodoh. Jadi kalau marah, bapak ibu harus ngomong, mana itu aduh si pinter, si kasar, si soleh, didoakan jadi presiden lah. Gitu akhirnya. Selanjutnya tadi Bapak Kepala juga sudah menyampaikan program sekolah. Terus, naon Bapak Ibu program sekolah teh naon wae sih? Ibu bade cari nyara rumput. Ya, banyak sekali Bapak Ibu ya program-program yang dirancang oleh sekolah putra putri kita tercinta ini. Dan betul, ini baru 5 bulan Bapak Kepala Sekolah. Saha namina Ibu Bapak? Anhar apa? Anhar Zainuddin. Leres Bapak? Oh, leres. Pilih lepas. Kayak mungkin hadiahnya apa Anharnya? Ya, Bapak Anhar Zainuddin ini baru 5 bulan di sini. Bayangkan, apabila putra putri kita 5 bulan baru bisa apa? Bisa apa? Ibu hilap dulu. Ya, acan biasa naonnya paling ningali hau. Oh iya mama Abi, oh iya Bapak Abi. Itu anak tuh sedang merekam. Nah, Bapak Kepala pun sama merekam seperti apa nih orang tua siswa SD Negeri 1 Janggala ini. Bagaimana nih karakter guru-gurunya, bisa diajakkan lompat atau napi henteu. Murid-muridnya kumaha kitu nya banyak. Jadi enak teh sedang dilihat, diraba, dipelajari. Nah, itu ayeuna teh pamantri teh nuju kitu. Doakeun sing betah, didoakeun Bapak. Ulang epesan, ih orang tuana tika sebelum bisa ngenyak. Mudah-mudahan mah betah, karena kita ingin menjadikan SD Negeri 1 Janggala ini lebih hebat lagi, lebih berkualitas lagi. Ini ibu komitenya juga hebat luar biasa, sudah cantik seperti saya. Baik hati dan tidak sombong ya. Iya, kita perempuan cantik masa kasar. Iya, baik Bapak Ibu. Kita sekolah tidak mungkin bisa maju tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kita harus berkolaborasi. Kita harus bekerja sama. Ya, hari kolaborasi mana atau paham bekerja sama lah gitu ya. Jadi ketika di sekolah, di satu sekolah ada kepala sekolah, ini pemimpin, betul Bapak Ibu? Kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah ini. Yang pemimpinnya itu ada guru-guru, ada murid-murid juga. Nah, ibu-ibu ada pemimpinnya, ibu-ibu sama bapak-bapak ada pemimpinnya, yaitu komite sekolah. Ini pemimpin Bapak Ibu. Jadi kalau ada apa-apa, wow, rame di medsos, akan api dina apalah diomong-omongnya. Tapi nyarios Kak Ibu Ketua dan jajarannya ya, karena ini wakil Bapak Ibu semua. Ayat katu genah di sekolah
sok nyarios. Nanti karena ini mitra kerja antara komite dengan sekolah, nanti ibu tentunya akan melaporkan gitu ya. Jadi mari kita sama-sama jalin kolaborasi yang baik, kita bikin romantis ya. Jadi harus romantis hubungannya. Nah di sini hari ini saya dapat ini dari Dinas Pendidikan. Tadi malah pas datang ke sini ya, saya juga ngomong ke Bapak Kepala ya. Ini Ibu kasih ngirim ini 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Bapak Ibu kenal transformer robot untuk dijadikan budak berubah. Ya betul. Sekarang itu robot cuman bahulanya. Nah di sini kita ingin sekolah ini ada transformasi, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah ada 5 indikator supaya transformasi satuan pendidikan ini bisa terwujud. 1. Satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Insya Allah Bapak Ibu, sekolah ini memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu percanten? Alhamdulillah, Ibu sing ikhlas Ibu percanten tuh. Bapak Ibu percanten nitipkeun putra-putri di SD hiji Janggala. Alhamdulillah. Nah gitu, jadi nu kahiji eta lah teu kena dibaca deui. Anu kadua, satuan pendidikan menjalin kemitraan dengan orang tua atau wali. Tah di dieu janten pami ayana naon SD Negeri 1 Janggala ingin sekali semuanya tahu, jangan ada dusta di antara kita gitu. Jadi ketika kita punya program, Bapak Ibu harus tahu ini anak jangan belajar di sekolah terus, harus belajar mengenal dunia luar. Bapak Ibu juga harus tahu, dan tentunya ini harus dimusyawarahkan bersama, begitu ya. Oke, poin 2 setuju Bu? Setuju ya, kita harus menjalin kemitraan. Yang ketiga, satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, menyenangkan dan inklusif. Anu kahiji aman Bu, aman dari bullying, perundungan. Insya Allah kita akan berusaha seperti itu. Aman dari apa lagi? Aman dari zat-zat berbahaya. Kan seurnya Bapak Ibunya anu icalan dirinya aya nama dina medsos seringnya Ibu komite anu sok kanggo serbuk-serbuk gitunya, anu salona teh aya narkoba. Nah, ari narkoba teh Bapak Ibu? Narkotika. Bu, naon Bu? Dan obat-obat berbahaya. Ah, ulah hayang ka ibu-ibu. Ibu Bapak ari narkoba teh naon? Ibu terang kieu cenah narik kolong Bapak. Sana satu narkotika dan obat-obat terlarang. Kan kayak putih-putih diserbuk dimasukin kayak susu. Dulu ada yang kayak lipstik katanya ya, itu mengandung zat berbahaya juga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling mengingatkan lah, orang tua mengingatkan, pihak sekolah juga seperti itu ya Pak. Kalau ada yang berjualan tanya, tapi dengan cara yang baik-baik saja. Aman dari apa lagi? Aman dari kekerasan Bapak Ibu. Kekerasan itu banyak, salah satunya kekerasan seksual Ibu. Abi teh salah di tiap tempat nyawas ieu Pak, tapi wiosnya Bapak Ibunya. Saya pernah Bapak Ibu, saya pernah jajan di satu tempat di depan sekolah. Di depan sekolah itu kebetulan saya seneng pisan karena es doger.
Terang es doger sama bapak. Nah orang singkatan doger. Tenang lah ibu-ibu. Ih atuh. Pinter. Es doang gerobak. Nah, jadi didorong kan es doger teh. Es doger. Nah ketika beli es doger itu di bawah itu ayat penjual ngampar gelingnya bapak ibunya. Ay jual mainan, jual naon. Tadi di jante ayah budak sekolah, budak SD nagong, budak teh pemilihan kayak stiker gininya budak masuk resep gitu. Ari abi fokusnya kasih emang teh melong ya budak eta, saya naon ternyata bapak ibu budak teh ngadengkak, nya raka teh ngadengkak, punten ya. Paninten mamah nate meser sidi agung teuing. Jadi punten ya abis sanes jorok ngawaled eta teh. Atuh geus pira teh tahu nate katingali. Abi beda refleksnya karena saya orang tua, saya juga punya anak. Saya langsung refleks kasih emak. Iya naon. Berarti wau kata kasih emak. Naon bodoh na pikiran teh nya. Si emaknya kan kaget, nah ini bang itu abi mah, ada budak nama cuek, gitu, neng tatih, berecek budak itu, sah nih tanda orang, siapa cewek berenya, tapi ya udah, emang teh nanaonan, saya teh ngomong ya teh, naon ibu pante, mohon mang, apapun yang kita lakukan berbentuk kejahatan bukan karena niat, tapi ada kesempatan. Bisi ke kitu teh si emang teh geus budak teh ini pas balik sekolah si emang teh misalkan mulang budak eta teh lempang sorangan jalan anu sepi bisi ka usap setan leres. Nah makana abi nitip ka mamah ka bapa anu sumping ayeuna pami gagrumur rangkali khususna istri kan rokna SD mah pendek nganggo lancinan deui ngabunya lancin pendek atau napi legging bilih kejantenan kejadian yang kejantenan jadi kejantenan bilih aya kejantenan anu sami jika gitu ya. Ini tanggung jawab kita karena putra putri ibu itu amanah loh, jangan menyerahkan 100% ke sekolah ya. Kita sama-sama di sekolah dari mulai jam 7 sampai jam berapa? Jam 12 itu tanggung jawab kami di sini. Selebihnya tanggung jawab mama, tanggung jawab bapak dan lingkungan di sekitar. Ya, sepakat? Sepakat. Selanjutnya yang keempat, hiji aman, nyaman. Insya Allah kita akan menjadikan sekolah ini nyaman. Bapak ibu bisa lihat, sepertinya sekolah ini sekolah yang bersihnya lumayan ada di nomor atas kalau dibandingkan sekolah lain kan. Bapak ibu bisa lihat sendiri, jarang sekali ada coret-coret di sini. Walaupun hari budak pada resepnya coret-coret. Padem gini kunaon padem. Ayo sih ya. Ya. Berikutnya inklusif. Inklusifnya naon ibu? Inklusif teh gini. Kan kadang ada anak nih bu bapak. Dia itu timimiti asup jam 7 sampai ke jam 12 diam tarang ngomong diam ditaruh ke ibu guru tugas dipasihkan jika si limban gitu merenangnya master limban ayam gitu kan ayam ini budak betul yang cicing nepi ka kacamata pada urang dicokol, pulpena dipotong-potongkeun, anu kitu aya, kitu nya. Aya deui anu teu kudu dicarioskeun mah dibandingkan beragam. Nah, ini yang disebut dengan inklusif. Dan SD Negeri 1 Janggala ingin merangkul semuanya. Malah tadi Ibu bilang tantrum seperti itu ya Bu ya. Dan seperti itu. Ya, tapi SD Negeri 1 Janggala ingin merangkul semuanya. Kenapa? Karena setiap anak itu masterpiece, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu harus ingat,
ciptaan Allah, produk Allah, tak ada yang gagal. Sepakat? Sepakat. Jadi ketika putra putri kita terkarengin, ibu-ibu ulah tantrum, ulah gegerengan, amuk-amuk kan air mama dia gitu, jiran gegerengan eta mama anak timbal anak. Jangan ya, jangan. Nih gitu. Kenapa? Karena bisa jadi Bu, Bapak. Ketika SD-nya bagus, SMP-nya bisa jadi down. Kenapa bagus? Kan dipaksa dituntut ke kolotnya. Anak otaknya belum siap. Hati-hati ya. Dipacu kudu udah tehnya betul tugas rapi pinter hitungan bisa. Masuk SMP dia capek, dia lelah. Akhirnya aya istilah budak teh bangor kabur wae. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena anak pinter, anak cerdas ada waktunya. Ya, ada masanya. Aya dia kelas SD-nya biasa aja, SMP-nya B aja, SMA anak B aja juga. Pas kuliah nak hebat, bagus, aktif di tiap organisasi, jadi ketua BEM, terus dia linknya banyak, circle-nya bagus, jadi orang. Tapi misalkan anak SD juara umum, SMP juara umum, SMA juara umum, terus dengan berbagai faktor, dengan berbagai hal, dia malas untuk kuliah, untuk melanjutkan. Walaupun kuliah bukan satu-satunya hidup untuk sukses ya. Yang maksudnya dia ingin mengupgrade diri. Akhirnya dia diam atau naon gitu lah, luntang lantung. Kan banyak seperti itu ya. Jadi hargai, apresiasi apapun yang putra putri kita lakukan. Bapak Ibu nyaah kamu kali. Nyaah naon? Nyaah merek. Ibu-ibunya ibu-ibu sayang, cinta. Kami pun sama. Kami menyayangi, mencintai putra putri Bapak Ibu semua, karena ketika sudah terdaftar jadi murid SD Negeri 1 Janggala, mereka adalah putra putri kami juga. Ya, jadi pilih putra putri ibu bapak rada katol ku carilesan bapak ibu bapak ulah nyerenteng dina mensesnya. Mohon yuk kita duduk yang manis tidak baru-baru kita diskusikan bagaimana solusinya. Kayak pengatur acara Ari Abi teh duit ka iraha nyarios teh. Ya, bebas Bu. Ulah bebas. Bapak Abi duit ka jam sabaraha? Ayeuna tadi sabaraha? Wah. Bapak ka luas. Bapak Ibu margi kami Abi di Pasir Emi ari pas. Jadi aya anu cepeng we kieu. Emang tanya kami Bapak Ibu bosan nyarios we. Bosan. Ya kita tepuk dulu kami Bapak Ibu dan cengharnya. Tepuk 1 cak. Mun tepuk 2 kanan kiri ya. Tepuk 2. Rada yang gerak saalit atuh. Ulangi. Tepuk 1. Kahadeu. Tepuk 2. Tepuk 3. Rok. Kanan, tengah, kiri. Atau kanan, kiri, tengah, kuma ibu lah. Ulangi ya. Tepuk 3. Tepuk 4. Lain gitu. Kanan 2, kiri 2. Ya, tepuk 4. Rok. Tepuk 4. Tepuk 5. Rok. Ulangi. Tepuk 5. Rok. Ulang ya.
3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Bagus ya. Nah gitu Bu, kalau anak-anak di sini bete, guru-gurunya sok itu. Jadi ayah namanya teh ice breaking. Bahasa Inggris, ucapan ice breaking. Hari es itu es itu kan beku, break itu pecah. Bagaimana supaya memecahkan kebekuan? Itu si ibu mah. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dilanjutkannya? Yang ini ya. Satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Insya Allah kami di sini akan senantiasa melakukan refleksi, muhasabah diri gitu mulainya, dan tentunya berbasis data. Mulai diterangkan menurut tanpa mantri bakal 2 jam dan 2 hari. Terus nomor 5, peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Ayat panasi di bawah. Ayatnya. Nah, ibu bapak, literasi itu berhubungan sama macam. Ya, tapi lain macam buku. Jadi Indonesia itu nilai literasinya bukan paling kecil ya. Nilainya literasinya kecil. Kenapa? Bukan itu bisa baca, lain itu bisa menjawab pertanyaan, tapi daya bacanya yang kurang. Ketika di medsos ada tulisan langsung dibaca ulang maksudnya naon. Kenapa? Literasinya kurang. Ada informasi di medsos, telah terjadi pembunuhan di kantor SD Negeri 1 Jenggal. Korbannya adalah seekor nyamuk. Ya misal, ucapan belum langsung disebar. Ya, itu literasinya yang kurang. Kita tuh ini naon kejadian anak baca tapi ke akhir tuh lah ke tengah-tengah. Terus literasi, numerasi, karakter yang baik, insya Allah di sini akan kita tingkatkan ya. Putra putri bapak ibu akan dilatih literasinya, numerasinya dan sebagainya. Iya, ibu sekarang ganti karena tadi bapak kepala ngebahas soal tentang tadi kurikulum merdeka cing saya nanti bapak ibu masih ibu. Ini kebetulan saya bajunya merdeka belajar. Oke. Aduh empuk. Ya. Merdeka. Oke. Nah. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajarannya yang beragam. Kurikulum merdeka berfokus pada konten-konten yang esensial, yang penting, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi di kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, anak tidak diberikan banyak materi, tidak ya, tapi Bapak Ibu guru memilih materi mana yang esensial, yang paling penting, yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan putra putri kita. Ya, seperti itu. Kan judulnya dia merdeka, ya. Bagus ya, bapak lagi ya Pak. Jadi dari sananya sudah seperti itu. Ujung-ujungnya profil pelajar Pancasila gitu. Nah, dari profil pelajar Pancasila kan dia punya visi sekolah. Visi sekolah SD di Jakarta masih emut tuh Bu. Beriman dan beriman. Jadi lebih ke karakter ya. Lebih ke karakter.
Tadi saya juga sudah menulis, tapi kesami ibu tekan alam. Tadi ternyata seumpama terwujudnya warga sekolah yang terpuji dalam intak, terdepan dalam intek karena kita seperti Yamaha, tertinggi dalam prestasi dan karakter. Panjang jeling lah kita nuka tangkap dan tadi ayanan bencana siaga bencana. Yang saya catat tadi karakter. Jadi kita tertinggi dalam karakternya. Nah, ini yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ibu, profil pelajar Pancasila. Yuk nyanyi ke ibu biasa. Biasanya, yuk nyanyi. Ibu-ibu nyanyi. Kayak tapi. Nah, ibu, profil pelajar Pancasila itu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi ketika arep dikubur kudu diajar. Jadi lamun bapak ibu daek diajar, ibu teh sami eujeun pelajar Pancasila. Lain budak ibu ya. Berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ari Pancasila ya seperti hiji bu. Yang mau naik Pancasila 5 nya. Ngetes 1 2 3 4 Kerayaatannya nih pimpinan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 5. Hebat 100 sadayananya. Nah, profil pelajar Pancasila teh isinya tidak jauh dari yang poin-poin ibu omongkan ya. Nah, di sini ada 6 lain panca deui atunya ayeuna nya. Profil pelajar Pancasila aya Bu. Nyanyi ya. 3 2 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Itu yang akan diajarkan, dilatihkan pada putra putri kita tercinta. Siap dulu Bapak Ibu? Siap dulu? Siap. Salin dehnya Bapak Ibu izin salin deh, janji. Janjinya? Janji. Masih semangat? Acan. Aduh. Masih terima kasih salin deh. Salin dehnya. Nah, di sini Bapak Ibu, peran keluarga dalam mendidik anak di era digital. Jumlahnya ada tidak HP. Pasti telepon HP-nya. Alat keluar. Nah, peran keluarga dalam mendidik anak di era digital seperti apa? Lanjut Ibu cantik. Alimen. Ini alimen Bu. Aduh, sayang eureun juga namanya banyak. Dakwah bahasa Daerah. Jadi orang tua mempunyai peran penting Ibu, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak, mengajari, mengarahkan dan mendidik. Ibu pendidik pertama dan utama ya, dan ayah itu mempunyai peran yang luar biasa dalam keluarga. Indonesia sekarang mengalami krisis fatherless. Jadi perhatian bapak, perhatian ayah untuk pendidikan anaknya di Indonesia itu minim sekali. Jadi saya acungkan jempolnya opat untuk bapak-bapak yang bisa hadir di sini. Terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bapak tetap dorongannya, motivasinya ke sekolah ini jangan sampai berhenti di sini ya. Ibu-ibu juga saya doakan semuanya putra putrinya di anak yang hebat semuanya, sukses semuanya. Amin. Ya, kita ingin
generasi kita lebih baik dari kita, betul? Anakku, anakku, anakku. Nah, ibu kayak apa? Nyanyi apa ya? Hiji, dua, jangan bu. Ya, tas sama, tas. Giringan bu. Ini keren. Makin berliku-liku, liku-liku cari sekolah, liku-liku cari nafkah, namun jangan berkecil hati, jadi manusia sakti, cerdas, tabah, kreatif, dengarkanlah nas. Kalau kenyang ya. Iya, ini nama mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk qasidah. Aduh, untuk qasidah. Ada qasidah teh singkatan, Bu. Naon deui? Konsultasi tinggal anak. Kalau tidak dimaknai gitu, kalau dimaknai mau maknanya dalam yang jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sebenarnya ingin anak yang lebih hebat dari kita. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu yang ada di sini meneruskan niat. Ya, jangan sampai berkok. Terus berikan kepercayaan yang penuh pada SD Negeri 1 Janggala ini. Selanjutnya, berikan kepercayaan anak-anak kita untuk mengembangkan berbagai potensinya. Apapun yang diprogramkan di sekolah, saya mohon Bapak Ibu bisa mendukungnya. Karena insya Allah di sekolah ini setiap event lomba selalu mengikuti Ibu. Tadi Bapak Menteri mengatakan ada pentas PAI mau dilatih kiroah. Pura ya, betul. Banyak sekali Bu, ada FLS 2N, ada lomba nyanyi dan sebagainya. Insya Allah akan dididik dan mohon Bapak Ibu bisa mendukung itu. Ketika anak harus latihan nyanyi, maka saya bikin di bumi atau laguna nyetel lirikna diri perwakilan namanya ayah dipasing percanten puisi di sekolah dilatih, di bumi oke dilatih, ayah dilatih pidato di sekolah dilatih, di bumi oke dilatih. Apapun lomba-lomba yang diikuti mangga latih oge di bumi. Nanti insya Allah potensi anak akan ditampilkan di acara gebiar samen kayak kemarinnya Ibu. Kemarin pernah dicontohkan oleh Ibu komite dan guru-guru ya, keren sekali itu ya, dari India, wah mantap. Nanti ada program orang tua tampil boleh ya. Nah Ibu ada nama Abi muka jawabnya kan? Malah bila ayat pengawasan, insya Allah balik malam pamit ya warna, pamit biasa di PRG. Maka kedah ayam menarosan abinya, kedah ayam pada narosan. Oh, Ibu pada narosan. Ibu saya pada narosan. Ayah saya itu punya artikel itu Bu, otak anak perempuan itu matanya itu berbeda katanya gitu Bu. Kalau anak perempuan itu dari usia dini itu sudah, tapi kalau laki-laki itu di usia 18 tahun gitu. Makanya tadi Ibu berbicara kadang-kadang anak laki-laki itu hebat setelah kuliah. Betul. Terus berarti kita kalau mau anak laki-laki di usia SD berarti mungkin itu kesalahan mungkin. Jadi yang saya tanyakan satu Bu,
Bisa sih ibu mah. Ya, ajeng haredag. Ibu sakit. Mangga ajeng, Bu. Terus mungkin untuk pembelajaran kurikulum gitu ya, mungkin kami kan wali murid itu walaupun ibu ngabejer beaskeun gitu ya, kalian ya terlalu mengerti gitu. Apalagi nanya wali sedikit gitu. Tapi bertanya menurut pandangan guru sendiri gitu, apakah memang kurikulum merdeka saat kurikulum sebelumnya gitu ya, memang pengaruh terhadap anak itu bagaimana gitu ya, karena kami lihat Gen Z anak muda itu sebetulnya Gen Z gitu ya, kadang-kadang itu di gen anak-anak tidak tahan banting gitu Pak, gitu. Seperti Aipa Purma kan bahasa kekerasan itu betul-betul nyempal dulu dengan kabar itu nampak awal komenannya dia nanti cekrek ya, masalah. Tetapi jadi anak-anak yang kuat gitu, mungkin generasi Abi masih mengalami gitu. Jadi ketika ada permasalahan gitu, tapi akhirnya ketika akhirnya dengan kebebasan dia gitu ya, kadang-kadang sebagai ya perusahaan itu sekali menerima itu karena istilahnya komisi sebelumnya baik gitu. Nah itu baiknya Oke, baik. Di wawancaranya nanti ibu bapak siapkan deh. Yang pertama, ya betul, ilmuwan telah melakukan riset, mengadakan riset penelitian dan terbukti bahwa perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan memang betul apa yang dikatakan oleh ibu ya. Jadi anak perempuan itu lebih cepat dewasanya dalam berbagai hal. Anak laki-laki, anak SMP kadang siga barang peliti gedingannya. Kalau anak perempuan lebih dewasa aja. Dan ternyata kalau kita sandingkan dengan ajaran agama kita, Islam ya, nilai atau titik balik ya, balik anak laki-laki dan anak perempuan bukan beda. Anak perempuan 9 tahun itu udah balik, udah mateng. Jadi kalau ada anak yang 10 tahun sudah menstruasi, telah diceraikan. Dan emang itu sudah seperti itu. Anak laki-laki usia baliknya itu kan agak lambat juga 15 tahun. Ya, walaupun sekarang karena terkontaminasi oleh faktor makanan, faktor gadget, anak-anak dewasa sebelum waktunya gitu. Jadi kan khawatir ya otak anak kita tuh seperti bagaimana gitu ya. Nah jadi untuk pertanyaan pertama betul ya. Jadi ketika tingkat SD yang maju ke depan dapat piala, dapat hadiah juara umum, kebanyakan perempuan wajar ya. Dan apabila ada anak laki-laki yang dapat piala juara umum, istimewa, luar biasa, jarang-jarang ya. Bukan salah tapi jarang-jarang. Jadi kalau misalkan dulu anak AWD tidak apa-apa, it's okay wae ya, aku gak popo gitu. Nah yang kedua Bu, kurikulum merdeka. Jadi kalau misalkan kita lihat, maaf suara saya menjadi tambah seksi. Ya ini kan setiap pemerintahan kurikulum ganti ya. Mereka kurikulum ganti. Oke, Bapak Ibu, tentunya sang pengambil kebijakan melihat ada fenomena apa di Indonesia ini, ya. Dan kita lihat nih, kita kembali flashback ke belakang. Sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita dulu dengan zaman sekarang beda. Ya, betul apa yang dikatakan oleh ibu tadi,
Dulu ketika anak dipotong, digebuk ku cidar, nepi ka papan tulis kelas hiji mah balolo, dan cidar nanti anu kai anu panjang, tuh bisa, nyeri. Wah dulu tehnya meni kesan orang hiji, ayeuna mah tuh bisa gitu. Budak lapor ke orang tua bahwa orang tua tuh tamanehna, anu dari istimewa. Orang tua ayeuna mah beda. Sahabat didatangan ke bapak didatangan ke bapak pika sebelah si kabudak ayo mereka gitu kabudak sah jadi gitu ibu jadi karakter budak ayeuna ini kolot ayeuna lah gitu ya ujian kolot baheula budak ayeuna jeung budak baheula kolot ayeuna jeung kolot baheula beda. Mari kita lakukan perubahan kan angkatan barulah itu namanya angkatan baby boomers. Sekiranya ya ibu bapak pengerti ya. Ayo angkatan Gen X, ayo Gen milenial. Nah milenial angkatan 82-an. Ayo Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Genaun dan yang ada rapalnya, ada punya ciri khas masing-masing. Dan betul ibu yang Gen Z itu kadang-kadang perusahaan tidak terima karena mereka terlalu lebay. Pertama kali mereka tanyakan sabaraha gajinya, baraha gaji? Asa aing bisa ya, sabaraha gaji buat saya. Tadi saya, ya udah saya tidak mau, mundur saja. Ayah lulus P3K. Ditanya lah sabaraha gajina. Saanu banyak yang mengundurkan diri. Sekolah jauh di imah, gajina saeutik mendingan keluar. Nah akhir nama banyak sekarang YouTuber, gamer, betul. Nah pekerjaan zaman now anu tengah pikirku urang teh banyak ayeuna. Nah jadi mari kita sama-sama lah kurikulum merdeka kenapa hadir karena melihat situasi sekarang ini ibu ya. Situasi sekarang yang anak-anaknya itu enggak mau diberikan materi yang banyak gitu. Makanya kurikulum merdeka itu kita pilih materi yang esensial ini. Dipilih tersadayana. Ayat dari P5 kayak project. Jadi bukan teh langsung punya skill, punya kemampuan. Misal anak-anak P5-nya adalah mau Pak ini tema teh misalkan ya tema teh lingkungan atau budaya lokal, sebenarnya budak teh diajar langsung kumaha menyemai benih, kumaha nanam, kumaha kepetik. Engke teh bapak ibu teh protes deui, terus engke lamun geus jadi eta jang saha gurunya, jang guru heueuh, gitu ya. Jadi anak kita dilatih ya. Anak kita dilatih untuk praktek langsung. Nanti juga ada dilatih anak kita praktek langsung karena Chromebook ibu, supaya melek IT, kumaha mengoperasikan mouse, kumaha eta teh anu aclok-aclokan dina layar monitor teh insya Allah diajarkeun. Di kelas 4 contohnya. Di kelas 4 teh diajarkeun hari kelas 5 tadi aya NBK. Jadi eka puluh mah ibu ujian teh di kelas 6. Aya mah di kelas 5 Bapak Ibu. Oh ini kelas 6. Di kelas 5, di kelas 6 mah dimantapkan lagi karakter supaya lulusan SD hiji Janggala teh karakternya itu kumaha pas keluar gitu. Bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana mereka menghormati orang yang lebih tua. Itu di kelas 6 Bapak Ibunya.
di kelas genep lebih ditekankan lagi itu. Dan ujian ayana di kelas 5 anu istilah teh AMK kan para ranjang soalna teh para soalnya kabur contohna kieu bapak kepala pergi ke pasar untuk membeli peralatan P5. Di tengah jalan Pak Kepala bertemu dengan tukang cilok. Lalu Pak Kepala membeli cilok seharga 3.000. Kita soalnya muter. Kita ujung-ujung pertanyaannya, apakah tema P5? Nah, cina kan asa tendangan ke orang banyak. Jadi banyak kebanyakan soal kayak gitu. Jadi anak kudu bisa maca teh di dia aya tadi literasi ibu. Makanya budak ayeuna dilatih insyaallah di kelas kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan masih tahapnya kelas bawah ya Bu. Kita lebih ke anak bagaimana membaca, menulis, begitu. Terus berani tampil di depan. Nah mulai kelas 4 kita akan ada press gitu ya ke anak bagaimana menggunakan teknologi yang baik supaya nanti anak ketinggalan zaman, bagaimana menggunakan gadget yang bijak dilakukan mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Begitu Ibu. Jadi kalau memang anak kita tidak tahan banting, dulu mah tahan banting karena dulu itu keturunan Satria Baja Hitamnya Bu. Ya orang redol. Budak ayeuna mah panginten produk tahu bulat. Anu gorengan bener melepes peot. Da anak generasi ayeuna mah kitu nyambungnya kita pahami saja, kita beri dukungan, kita berikan apresiasi. Dan jangan salah satu lagi Bu, mulai terus mau abi mah bade terasa ngaca cangkir. Satu lagi gini, saya pengalaman Bapak Menteri, Bapak Ibu Menteri dan semuanya, anak saya itu membuat lagu di rumah, anu sakat campur, ku abi teh di video besar, dia kata lagu, dia teh segelangan 50, 500 ribu, kan awal kalau udah ada ribu, jadi rekam video kasih apresiasi. Sesekali lagi, wih bagus, anak-anak ayam ini lu. Nggak harus dipuji, isi bukan ketagihan dia bikin lagi. Itu, jadi budak ayeuna mah butuh pujian. Percantan tak Ibu butuh pujian? Tapi saya abi Bu, lain budak ngomong butuh pujian. Bapak Ibu butuh pujian, yakin abi. Soalnya Bapak Ibu lagi hina sekali. Ih, kata ditium yang solid digoreng patut, insecure aku, lalu ditiupan, langsung terbenar. Setiap orang butuh pujian. Saya Maya Sofa butuh pujian. Bapak Arhan butuh pujian. Ibu cantik di samping saya butuh pujian. Bapak Ibu guru butuh pujian. Bapak Ibu hadirin butuh pujian. Bohong orang butuh pujian. Bohong. Kenapa? Supaya Ibu saya bicara dengan fakta dan data ya. Ilmuwan melakukan penelitian. 1. Air dulu ya teh. Seorang ilmuwan dari Jepang, dia menyediakan air. Yang satu airnya dikata-katain, diberikan kata-kata jorok. Yang satu diberikan musik rock yang berkesan. Yang satu diberikan musik klasik yang mendayu-dayu. Dicek di mikroskop, lambangnya itu beda. Yang satu kristalnya acak-acakan, pecah-pecah. Yang kedua bagus tapi petok. Yang ketiga yang berikan musik yang menenangkan jiwa, bentuknya itu bagus, sama dengan lambang yang ada di film Frozen.
Gitu. Ayah dari orang yang meneliti nasi sangu ngehiji diasupkeun kan anu akabe di wadahnya anu hiji si sangu teh diolong kerja maneh teh sangu teu nah maneh teh mun urang nyangu teh bear wae anu hiji wadah dicuekin ngan dipelong hungkul anu hiji sangu di kata-kata yang baik. Wahai nasi, terima kasih ya kamu telah menghilangkan lapar dalam tubuhku. Denganmu aku bisa melakukan aktivitas karena aku punya tenaga. Pokoknya sambil puji-puji kan. Seminggu dari yang cek aku tiap hari diorongkan anu dicarekan sanggup nate ibu hidup bernaung berjamur dan bau busuk anu dicuekin anu diabaikan bau sanggup nate anu terakhir sama kayak tadi berlendir tapi tidak ada bau. Makanya Bapak Ibu, ketika apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, ingin menjadi syifa atau obat, ucapkanlah hal-hal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Obat ya teh, obat haus. Insya Allah jadi obat gitu ya. Jadi jangan anak kita pun sama, ulang ngomong anu gorengnya harus yang bagus. Di rumah dah orang dicaci, ngomong orang olahraga maida. Bosan bahwa eta mual tatak jadi daging. Kalau eta bapak disuguhan tempe deui dibalangkeun. Emang mereka salah lihat sampai ya. Jadi istilahnya hargai, puji, insya Allah jadi barakah sadayana. Oke, itu komitmen mudah-mudahan ibu komitmen tewas keluaran abdi supaya kita bisa sharing terus. Kayak di pemanasan, kayak ciri garis bosan. Apa yang belum Bapak pahami? Saya salah satunya. Kami ditaruhkan berarti tos ayam cangkem. Oh gitu. Kesalahan anakku mah kita cangkem Sip. Acan ngartos kena tujuan. Oh, kira tuh. Kan kami ditaruh untuk acan cangkemna bingung. Yang Bapak pahami hari ini apa? Yang Bapak terima hari ini apa? Jadi ditanya. Yang Bapak pahami apa hari ini, Bapak? Bapak punten? Ya, asik ya. Yang Bapak nerima gitu hari ini aku bisa nerima sesuatu. Apa itu, Pak? Teu acan ayanu katampi soalna pokok permasalahan tentang kurikulum panginten 6 tahun-tahun ayeuna benten sareng kurikulum anu kapengker diterangkeun kumaha ogenan mung tiasa mohon we soalna teu acan aya kajalankeun abdi teh panginten teu acan kamurang kali teh kumaha ieu ayeuna kurikulum nu tahun ayeuna dijalankeun panginten kitunya jadi materi pelajaran teh kumaha wae panginten Pak gitu dan tentu acan aya pertarosan anu langkung kapayun deui kumaha-kumahana gitu Pak Inten. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Bapak siapa namanya? Fatwa. Bapak MUI. Iya, baik Bapak Ibu. Mari sekarang kita melakukan refleksi ya. Siap ya? Oke. Kita akan melakukan refleksi. Yang pertama, faktanya. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Sabtu tanggal berapa? 14 September. Hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024
bertempat di ruang kelas SD Negeri 1 Janggala. Kami orang tua murid mengadakan musyawarah atau sharing bersama keluarga besar SD Negeri 1 Janggala. Kami, ini cek Bapak Ibunya misalkan, kami bertemu dengan Ibu Ketua Komite, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, guru-guru, dan orang tua yang lainnya. Adalah izin namanya. Faktanya hari ini kita melakukan itu, betul? Betul ya? Siap. Aina feeling, perasaan. Saya tanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tadi Bapak Fatwa menjawab, jujur, setelah saya menyimak pemaparan dari Ibu Komite, Bapak Kepala, Ibu Pengawas, saya merasa bingung. Udah bagus perasaan kan? Saya merasa bahagia karena bisa bertemu dengan rekan-rekan orang tua yang hebat-hebat. Gitu ya. Jadi perasaan ini apapun yang kita lakukan ini kamana wae refleksi harus ya. Tadi faktanya tuh perasaannya. Setelah saya merasa bingung, akhirnya saya galau. Namun ieu teh anu diomongkeun. Akhirnya saya bertanya-tanya. Gitu ya. Terus sampai perusahaan. Ini jadi perusahaan, perasaan kita ungkapkan. Bahagia, sedih, ungkapkan kabeh. Ya penya? Oke, itu refleksi diri. Amin ke mun diimah aya naon? Keuyeun, aing keuyeun. Nah, nanti jangan sampai gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ulangi tadi kata-kata saya. Kupingkeun malah kieu ieu. Hari ini tadi ngomongkeun ya. Perasaan Bapak, perasaan Mamah teh kieu Pak. Mimiti nama bingung lieur naon atuh. Tapi akhirnya nah, itu baru dua. Yang pertama faktanya, yang Bapak Ibu alami sampaikan ke orang buminya. Nu kadua perasaan Bapak Ibu sok dugikeun. Perasaan teh kumaha? Nu katilu. Nu kudu didugikeun teh finding, pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah mengikuti rapat orang tua di SD Negeri 1 Janggala adalah satu, saya bisa tahu bahwa di SD Negeri 1 Janggala banyak sekali program-program sekolah untuk anak-anak yang bagus. Misalnya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Gitu. Yang kedua, saya jadi tahu ternyata antara orang tua dan sekolah harus terjalin kolaborasi yang baik. Pembelajaran yang saya dapatkan yang ketiga adalah bahwa generasi sekarang ini beda dengan generasi jadul. Generasi saya, generasi orang tua saya, karena memang mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Pembelajaran yang keempat, perkembangan otak laki-laki dan otak perempuan itu ternyata beda. Pelajaran yang kelima, saya sebagai orang tua harus memberikan apresiasi ke anak-anak saya, ke putra-putri saya atas potensi, atas prestasi yang dia berikan sekecil apapun. Karena saya dari tahu bahwa anak saya adalah masterpiece, ciptaan Allah yang unik, yang beda dari yang lainnya. Saya akan hargai anak saya dan saya yakin anak saya akan jadi anak yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Contohnya itu ya Pak ya, itu pembelajaran yang bisa Bapak Ibu temukan. Terus akhirnya nanti future ke depannya, mulai hari ini
saya sebagai orang tua atas nama Ananda berniat satu, akan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, akan mencintai anak saya sepenuh hati, mengapresiasi, mendukung apapun program-program di sekolah, dan bla 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 bla. Gitu Bapak Ibunya. Nah, jantan supados teu ke didugikeun ka orang bumi salah sawiosna kitu nya Bapak. Nuhun Bapak tua dan mewakili eta teh. Langsung simpel Pak gitu. Mohon. Tah jangan ayeuna mah musim muter. Bapak. Soal dari budak muter orang tadi. Pertanyaan mah kadinya. Nu ka kumaha da kitu Pak? Ya nuhun Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak tua. Oh, di Singapura dan abdi masalah Jakarta disurahkan Jakarta Singapura Pak. Saya dari Bapak Ibu sampai mengungkapkan umat tadi Bapak apa? Jadi kan kami di sini yang ada di depan ini apapun yang menjadi umat-umat duitkan air hari dia kami harus kawat gerbang anu sudah apa-apa kabar itu dan mereka air tadi saja usaha tidak ada mau mereka setuju namun kalau cina air kulit ajar kalau kulit air kerja wisata kan itu tidak bisa so air apa yang naon unak-unaknya kakeknya Bapak Ibunya diambil lagi itu dari Bapak Menteri Ibu Kabiter saya oke. Saminten buah saminten diri para pakar hapunten abdi hapunten samudaya kalpatahan. Tadi nama ngomong eta Ibu. Kenapa? Karena saya perempuan dan perempuan tak pernah salah. Jadi saya tak akan minta maaf tadinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya tidak akan minta maaf karena saya seorang perempuan dan perempuan selalu benar. Musa itu wae Bapak Ibu abdi ini akan nyari saya soalnya Bapak Ibunya sakit wae Bapak Ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Pengawas tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Intinya adalah kami sebagai guru di sekolah membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya sebagai wali untuk bisa berkolaborasi dalam mendidik anak. Jadi kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.